Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali manzumah dari Aqidatul Awam ini, Nazim menegaskan abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imul ihsani sudah menjadi standar bagi para penyusun kitab baik dalam bentuk matan maupun syarah di kalangan salafus solehin untuk memulai karya mereka dengan membaca bismillah ya. Secara filosofis ini harus menjadi prinsip hidup. Setiap kita akan mengawali langkah kita itu dalam bentuk pandangan maupun sikap itu harus dengan teguh mengikatkan diri sekaligus meletakkan hati kita pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengapa orang dulu selalu menyebut wong iku sing sumeleh. Kata sumeleh ini ya, orang itu harus selalu membaca bismillah, meletakkan akalnya, hatinya, jiwanya, nafasnya, kehendaknya itu kepada Allah. Ini makna sumeleh. Makna sumeleh itu meletakkan semuanya pada Allah yang memiliki kehendak dan memiliki kuasa segalanya atas kehidupan ini, termasuk hal-hal yang akan dilakukan, direncanakan oleh manusia. Karena di tengah rencana strategis manusia, hitungan matematika manusia, di situ takdir pasti akan datang. Karena itu selain menyebut bismillah, harus selalu memasukkan nafas rahmani Allah dalam gerak langkah kita setelah mengawali bismillah itu tadi. Artinya apa? Disinilah rahasia hakikat makna Ar-Rahman, bahwa Allah betul-betul nampak, wujudnya betul-betul nyata, wujudul mutlak. Kita merasakan itu kalau kita itu menangkap rahasia mana Ar-Rahman ini. Betul-betul Allah itu disaksikan manusia dan menyaksikan seluruh makhluknya. Ambil contoh bahwa kita ada mata, tapi apakah kedua mata kita itu kita? Tentu saja tidak. Tetapi pandangan mata kita adalah pandangan rahmani Allah. Kita bernafas dengan hidung kita. Apakah hidung kita itu kita? Bukan. Tetapi nafas yang keluar masuk itu adalah nafas rahmani Allah. Kita mendengarkan dengan kedua telinga kita. Apakah kedua telinga kita itu kita? Tidak. Bukan kita. Semuanya bukan kita. Ini tuh ibarat gerobak, kerangka. Lalu siapa kita? Ya memang kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sementara kita mendengarkan terhadap suara-suara itu adalah pendengaran rahmani Allah. Ya, makanya seluruh manusia mendapatkan rahman Allah. Makanya itulah mengapa ulama-ulama kita selalu memaknai rahman itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada umatnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena semua mendapatkan rahmani Allah, menampakkan wujud nyata Allah, semua makhluk Allah itu. Tetapi kalau kita tidak memahami dari prinsip mendasar filosofis dari kata rahman ini, kita tidak merasakan itu.
paling hanya untuk menghafalkan Allah wujud, tapi tidak bisa merasakan kalau kita tidak menghayati hakikat rahmani Allah ini. Tapi kalau kita sudah menghayati hakikat rahmani Allah ini, kita merasakan itu. Allah itu wujudul mutlak. Wabir rahimi, dan sebuah harapan yang membahagiakan, happy ending atau akhir sebuah perjalanan yang membahagiakan, yaitu ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah kelak di akhirat besok. Dan ini akan dinikmati semua, akan diterima semua. Semoga kita semua yang muslim, mukmin, muttaqin, amin ya rabbal alamin. Daimil ihsani, peneguhan sikap pandangan untuk mengawali manzumah ini. Syekh Ahmad Marzuki memasukkan 2 kata pada matan pertama, yang yaitu kata daimil ihsani, untuk memastikan bahwa Allah itu memiliki keberlangsungan anugerah yang tidak terputus oleh satu generasi, satu kurun masa, tidak. Tapi anugerah itu betul-betul dirasakan oleh umat manusia dalam hitungan sejarah, misalnya sejak Adam hingga hari kita, hingga pada masa kita, dan hingga seterusnya, tak terputus anugerah Allah itu. Baik anugerah ketika di dunia ini maupun anugerah ketika kita besok di akhirat, sebagai orang-orang yang akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pahala kenikmatan akhirat bersama orang-orang anbiya, mursalin, syuhada, sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Saya mengutip dari tafsir syarah Syekh Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki dari kata Allah dalam nazm pertama ini, yaitu yang dimaksud adalah asma' lidzat al-wajib al-wujud al-ma'bud bihaqqin. Makanya ini yang sangat masyhur di kalangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia, mengartikan kalimat tauhid betul-betul ditegaskan ini, la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah. Nah, ini pengaruh makna ini sangat kuat sebagai sebuah tag terhadap perilaku seseorang. Makanya kalau memahami kalimat tauhid harus betul-betul benar. Bagi orang awam tentu saja bisa atau terus munajat, nanti akan dapat cahaya tauhid sendiri. Tetapi terus perlu juga untuk belajar dengan yang sudah memahami rahasia makna tauhid ini, baik dari segi makna tauhid itu maupun dari segi kelembutan kalimat tauhid, kekuatan kalimat tauhid di dalam membentuk karakter dan perilaku umat min ummati Rasulil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ar-Rahman di sini adalah Al-Mun'im, yang memberi nikmat, iman, afiat, sehat, rezeki, penglihatan, pendengaran itu. Ya. Dan perlu diketahui di sini, prinsip basmalah harus mengawali seluruh niat dan perilaku umat, karena ini energi. Sehingga kalau kita pahami awal perjalanan manusia itu haruslah sumeleh pada kata Allah, sumeleh pada zat agung Allah. Jadi kata yang menjadi asma Allah untuk kita biar kenal kepada Allah, kita harus betul-betul mengawali segalanya dengan menyebut nama Allah yang agung. Asma wa sifat bukan ainul zat, tetapi ainul zat
asma wa sifat bukan ainul zat, tetapi asma wa sifat tidak bisa dilepaskan dari ainul zat. Maka insya Allah penyebutan asma wa sifat sebagaimana yang juga diajarkan di dalam Al-Quran, Alkitab dan Sunnah akan bisa mempengaruhi karakter akidah kita, karakter tauhid kita. Menyebut Allah bihaqqin, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, insya Allah akan membentuk karakter kita itu. Iya. Dan semua harus diawali dengan menyebut bismillah dalam perilaku tindakan kita, diproses dalam proses kehidupan dengan nafas rahmani Allah, dengan energi rahmani Allah, dengan wujud rahmani Allah, dan punya harapan besar kelak di akhirat kita akan mendapatkan rahim Allah. Ini yang terpenting dari awal manzumah Aqidatul Awam.